Ya, saya Henry. Oke, lengkapnya Henry Nur Ahmad. Di sini alhamdulillah sedang diberi amanah wakil direktur yang kedua sebetulnya. Yang pertama ada Ustadz Hakim. Jadi saya wakilnya Pak Hakim. Itu wakil direktur kami yang kedua. Itu. Kalau Oke. untuk direktur KMI-nya sendiri, Untuk Ustaz. ya untuk direktur kami-nya ada Kiai Bisri. Kemudian ini beliau direktur KMI, kemudian di bawahnya ada Ustadz Hakim dan selanjutnya ada saya di bawahnya. Oh, oke, oke. Ya, itu. Mungkin bisa dibaca dulu, Ustaz. Ya, Kira-kira nggak apa-apa. Itu aja biar sambil ngobrol langsung apa. aja ya. Oke, nah, Ustaz. Oke, mungkin yang pertama menjelaskan tentang sejarah singkat saat mengenai gimana dan mengapa Pondok Modern Tasaka memutuskan untuk mengimplementasikan pembelajaran hot, Ustaz. Jadi sejarah singkatnya itu gimana saat bisa sampai Oh, mengimplementasikan hot itu, Ustaz? oke. Ah, Jadi salah satu tujuannya kenapa ujian itu ada HOTS itu supaya santri itu tidak hanya atau sekedar belajar saja, belajar artinya memahami, menghafal, tapi juga bisa apa namanya mengungkapkannya dalam bentuk tulisan dan juga lisan. Itu poinnya di sana. Jadi jangan sekedar belajar belajar kemudian kalau disuruh ngomong nggak bunyi, itu nggak boleh gitu. Jadi harusnya output dari setiap santri itu pada intinya adalah mampu mengungkapkan isi pikirannya yang mereka baca, mereka pahami dalam bentuk tulisan. Kalau suruh nulis bisa gitu loh. Itu satu. Yang kedua, kalau disuruh ngomong itu ngerti, bisa apa yang mereka omongkan tuh keluar. paham juga ya, Iya, Ustaz, ya. jadi kan kendala hari ini itu banyak orang misalkan kalau suruh ngomong itu bingung gitu loh. Padahal materi mereka banyak. Loh, mereka belajar dari kelas 1, 2, 3 sampai kelas 6 itu. Bahkan sampai alumni aja kalau suruh ngomong masih masih bingung. Nah, harapannya begitu. Harapannya kalau ngomong ya udah ngomong, kasih kasih momentum, kasih peluang ngomong ada isinya gitu. Ya itulah. Jadi biar biar outputnya itu gitu loh. Oke. Oke. Intinya berarti sejarahnya itu biar bisa ngomong itu tadi tuh. Jadi mereka Iya, harus jadi memang dilatih. kan di sini penekanannya supaya santri itu punya dua keterampilan atau dua kemampuan minimal, kan itu. Jadi punya kemampuan nulis yang baik, ya kan, belajar, kemudian memahami, menghafal diantaranya. Nah itu bisa menuliskannya lagi gitu. Kalau suruh bikin artikel atau khutbah atau apapun bisa gitu loh. Itu gimana caranya ya? Makanya ada hot ini. Kemudian kalau suruh ngomong pidato atau kultum atau apapun itu di luar, itu juga ngomong bunyi gitu. Jangan nggak bunyi. Hari ini ya kan kira-kira begitu. Ini kan kita berangkat dari problem ya, karena problemnya adalah mereka punya semuanya, tafsir ada, mahfudzat ada, hadis ada, ulum apa adirosah al islamiyah ada semuanya itu. Nah, tapi tidak banyak yang kemudian mengungkapkannya dalam bentuk lisan, itu verbalnya kurang gitu loh. Gitu. Oke. Kalau ini kita nggak harus literek lah, Ustaz. Ya, oke, Cuman silahkan. yang ini kan bagaimana mendefinisikan higher order thinking skill di konteks pembelajaran usul fiqh. Nah, cuman kita ini aja Ya, nih. oke. Intinya kalau dari HOTS usul fiqh itu apa, Ustaz? Jadi penggunaan HOTS dalam pembelajaran usul fiqh itu berarti gimana gitu, Ustaz? Mungkin. Ya, kalau kalau yang dipelajari di kelas itu adalah ya teori, kemudian itu mahdud ya, apa terbatas. Sedangkan yang mereka hadapi itu di luar kehidupan itu ya tadi yang sudah dijelaskan itu semakin luas kan. Nah, dari teori ini mereka bisa mengimplementasikan atau bisa mempraktekkan yang mereka pelajari gitu. Jadi yang di kelas itu memang ya segitu aja ya kan, nggak banyak mungkin karena waktunya kan nggak banyak, satu user 45 menit aja, Terbatas ya. terbatas. Nah, tapi dari ilmu yang mereka dapat itu gimana caranya nanti ketika ada problem di masyarakat itu bisa mengamalkannya atau mengimplementasikan itu ya. Salah satunya dengan usul fiqh itu Ya sendiri dah, usul Ustaz, fikih ya. ya. Usul fikih kan ilmu apa, ilmu Kaidah gitu ya. ilmu kehidupan, kaidah juga ya kan. Kaidah bagaimana mereka mengimplementasikan hukum-hukum gitu ya, Ya Ustaz, ya. termasuk di situ ada kias itu kan Iya, dia benar-benar. macam-macam itu. Oke. Selanjutnya, Ustaz, apa manfaat yang diharapkan dari penggunaan HOT dalam pembelajaran usul fiqh itu sendiri, Ustaz? Jadi
titiknya itu penggunaan manfaatnya HOTS itu apa? Selain mungkin tadi kan Ya. sebagai antum bilang kan sebagai untuk biar bisa mengartikulasikan Ya, lagi, ya. mungkin ada bentuk lainnya yang diinginkan dari implementasi HOTS itu sendiri apa? Ya, cara berpikir yang struktural, sistematis. Jadi kalau dia punya bacaan bagus, input yang bagus, maka harapannya outputnya bagus, artinya cara berpikirnya juga runtut gitu, bagus. Kalau mau menjelaskan sesuatu itu runtut, sistematis, kemudian tidak ngacak, Kak. Cara berpikir yang sederhana, tapi sederhana ini yang maksudnya adalah ya struktur itu nggak ribet gitu loh, cara berpikirnya nggak rumit, Nggak rancu juga nggak kadang rancau ya. gitu, nggak rancu itu maksudnya. Kan banyak misalkan dia berpikir ingin menjelaskan A tapi itu ribet gitu loh, nggak sederhana. Nggak sederhana. Nah di antara moto di sini kan kesederhanaan kan, sama aroftum kan, kesederhanaan dalam berpikir tuh itu salah satu di antaranya. Jadi ingin menjelaskan tentang misalkan ukhuwah Islamiyah, ya udah jelaskan dengan kesederhanaan berpikir itu, artinya runtut, sistematis, nggak ngacak, nggak kemudian kesana nanti balik lagi dan seterusnya itu. Jadi kemampuan berpikir yang tinggi itu ya begitu. Oke. Mungkin gitu ya Sat ya, berarti ya dari berpikir sistematis tadi ya Sat ya, salah satu yang urut, sistematis, nanti antum inilah. Oke. Terus selanjutnya Sat, mungkin sebagai kan di sini Ya, wakil wakil gitu ya, itu aja. wakil kurikulum. Peran antum itu sejauh mana Sat dalam mengawasi implementasi HOT ini, pembelajaran berbasis usul fiqh? Jadi memang outputnya itu kan dari soal-soal ujian yang kita ujikan. Nah itu ya kita mengontrolnya, diantaranya salah satunya adalah lewat soal-soal ujian itu kita cek. Nah dan ngeceknya itu bertahap kan. Ada nanti tim, ada majelis guru kita nyebutnya, di sini juga ada majelis guru. Nah itu bertahap dari pembuatnya itu sendiri, nanti kemudian diketik. Nah nanti akan dikoreksi oleh majelis guru dan kemudian akan dikoreksi lagi kepada wakil direktur, dan nanti di akhirnya ada direktur KMI sebelum cetak. Nah itu akan terbaca. Ini standar soalnya bagaimana kan gitu. Soal berbasis HOT-nya tadi ya. Iya, meskipun HOT ini kan nggak dipraktekkan untuk semua kelas, kan udah dijelaskan tadi. Iya. Hanya kelas-kelas kelas atas itu. Jadi jangan sampai nanti kelas 4, 5 dan seterusnya 6 itu level soalnya sama dengan level kelas 1, 2, 3. Misalkan menghafal. Iya. Tahu ya, hafal. Makanya itulah kontrol kita di wakil-wakil ini dan majelis guru sebetulnya ada tahapan-tahapan itu. Berarti lebih ditekankannya dalam soal itu kan hari ini. Kalau hariannya seperti idat itu kontrolnya. Oh iya, kalau berarti kalau lewat hariannya idat itu berarti di tasfif ya gitu. Iya, maksudnya ada bagiannya tersendiri yang itu idat yang sifatnya harian. Nah di antara salah satunya ya soal-soal ini. Jadi jangan sampai soal yang keluar itu levelnya bukan level yang kita harapkan atau yang tidak sesuai dengan HOT itu. Oke. Terus nih apakah antum atau ibaratnya selaku direktur KM atau bagian KMI gitu, bagian direktur KM ini apa antum terlibat langsung dalam penyusunan kurikulum maupun program akademik terkait implementasi HOT ini Iya, semuanya terlibat. Ada tim yang saya sebutkan tadi, itu tim majelis guru. Majelis guru itu isinya guru-guru yang kompeten lah, yang punya kapasitas kemampuan di bidangnya masing-masing ya. Majelis guru itu selalu mengadakan rapat di awal atau sebelum memasuki tahun pelajaran baru itu ada rapat. Nah kemudian untuk agenda harian atau pekanan sebetulnya itu kita ada kumpul itu setiap hari Selasa Selasa kumpul kita majelis guru, nanti Rebunya itu ada KMI kumpul, baru Kamis kemisan. Nah itu kita terlibat langsung menentukan bagaimana silabus kedepannya bagaimana. Tentunya ini diawali dengan kumpul dengan pimpinan. Nanti misalkan ada penambahan atau pengurangan itu akan kita bahas teknisnya di
Majelis Guru itu. Nanti antum bisa lihat tuh tim Majelis Guru siapa saja. Ada ininya ya Sat, ya? Ada nama-namanya. Jadi ada. ya seperti itulah ada rapat semesteran atau di awal banget tuh ya semester tahunan itu rapat tahunan itu sebelum masuk tahun pelajaran baru itu. Kalau silabusnya sendiri berarti ada Sat, tentang pembelajaran usul fiqh itu ada. Ya ada silabus. Berarti silabusnya oke. Semuanya ada. Makanya kan Majelis Guru ini fokusnya itu fokus kepada bagaimana nilai-nilai yang akan diajarkan ya tentang ini lebih kepada ya nilai-nilai itu. Kalau KMI nanti stafnya itu lebih kepada teknis. Ada lagi gitu. Nah, Majelis Guru ini berpikir keras bagaimana materi yang akan diajarkan tuh Majelis Guru. Ininya harus seperti ini, harus seperti ini gitu ya. Nanti secara teknisnya di ini oleh KMI gitu. KMI misalkan nanti cetak buku, kemudian nanti pengadaan buku dan seterusnya itu ada timnya lagi. Oke, berarti untuk silabusnya sudah ada ditentukan dulu gitu ya. Berarti yang nilai-nilai yang harus mau disampaikannya itu yang menentukannya itu Majelis Guru tadi ya Sat ya. Nah, Majelis Guru kan isinya guru-guru nanti mewakili banyak, ada yang pakar ini termasuk pakar di bidangnya gitu ya Sat ya. Termasuk Pak Ferry kan masuk dalamnya. Beliau kan yang mengetuai justru ketua Majelis Guru tuh Pak Ferry. Nanti kalau misalkan bahas tentang bahasa Inggris, nah beliau lah yang paling menguasai itu bahasa Inggris. Oh ini sesuai nggak ini? Oke, sesuai. Oh ini ditingkatkan. Oh ini dikurangi. Nah itu kita nentukan bareng-bareng lah. Tapi tentunya ini atas arahan beliau, pimpinan pondok dan direktur KMI. Nah, kita rembuk lagi selanjutnya. Oke. Mungkin selanjutnya Sat, bagaimana kemampuan berpikir tingkat tinggi diukur dan dinilai dalam pembelajaran usul fiqh berorientasi hot? Apakah terdapat penilaian khusus yang digunakan? Ini tadi berarti yang itu Sat ya, nilainya berarti pakai penilaian sumatif tadi ya, yang di akhir nanti ada soal berbasis hot yang antum jelaskan tadi di awal ya. Seperti itu berarti ya penilaiannya ya, pakai sistem sumatif tadi. Kalau di penilaian harian itu mereka langsung include di RPP-nya Sat tadi ingat ya. Jadi kan nanti kalau prakteknya di kelas itu lebih kepada ya udah mereka suruh ngomong tentang pembelajaran usul fiqh yang khususnya usul fiqh, misalkan kaidah tertentu, coba mereka memahaminya. Setelah memahaminya, coba contoh yang ada di keseharian tuh apa, bagaimana, itu suruh ngomong aja. Nanti sifatnya ya jatuhnya bisa diskusi, bisa ngomong sendiri, yang lain mendengarkan, atau ya debat-debat kecilan nggak apa-apa. Oke. Apakah guru pondok Tazaka mendapatkan pelatihan khusus dalam implementasi pembelajaran usul fiqh berorientasi hot? Ini berarti ada pengarahannya, ada pelatihannya. Jadi, gitu ya. Yang tadi itu sebelum memasuki tahun pelajaran baru itu ada agenda besar di guru-guru namanya penataran guru-guru ya. Di antaranya nanti ada banyak tuh yang disampaikan. Kalau tentang KKMI-an yaitu tentang HOTS dan LOTS dan HOT itu ya, itu yang disampaikan di antaranya di KMI. Sama sebetulnya kalau sebelum ujian itu pembuatan soal kan akan ada pengarahan. Kamarov tuh ya setiap agenda, setiap acara itu ada pengarahannya pasti. Itu yang paling penting diantaranya. Dan itu pun ketika membuat soal pun ada pengarahannya juga ya. Jadi nggak hanya di implementasi pembelajaran ya dan berbasis hot ya, tapi dan penulisan soal juga ada pengarahannya saja. Berarti ini kita artikan sebagai pelatihan khusus gitu ya saja. Ada penatarannya, ada penataran tentang hot di awal dan di setiap ujian lisan, ujian tulis itu ada pengarahannya semuanya. Sampai di ujian lisan itu penekanan di awal itu mereka suruh ngomong at-takalum kan, atau muhadasah lah kalau yang kita kenal. Nah, kalau kita at-takalum tentang materi-materi tertentu yang disesuaikan di kelasnya masing-masing. Coba suruh ngomong. Nah, ngomong ini kan menjadi tolak ukur ya. Mereka bisa jadi paham, tapi kalau nggak bisa mengungkapkannya apa kan gitu. Belum lagi nanti kosakata. Ngomongnya itu nggak bisa yang benar-benar harus copy plug ya saya, tapi harus berdasarkan pemahaman ya saya. Itu. Oke, terus sejauh ini apakah ada hasil atau dampak yang terlihat setelah implementasi pembelajaran usul fiqh berorientasi hot? Misalnya apakah terdapat peningkatan kemampuan berpikir gitu. Jadi sejauh ini gambaran hasil dari penggunaan implementasi hot ini yang antum lihat di siswa atau di santri itu apa? Ada nggak gambarannya gitu? Kalau ada kan mungkin pasti ada ya Sat ya. Nah, itu kira-kira gambaran antum seperti apa Sat yang antum lihat?
yang sejauh ini itu kan apa ya, karena HOTS ini kan keluarnya outputnya itu cara berpikir dan diungkapkan dengan lisan ini dan menggunakan bahasa asing di kita, ya kan, bukan bahasa Indonesia. Nah, itu ya outputnya ketika ada lomba-lomba, termasuk lomba pidato, kemudian ada diskusi. Kalau di kelas 5 dan kelas 6 itu akan kelihatan itu cara berpikirnya. Contohnya kemarin di kelas 6 itu ada Fathul Qutub, lalu diakhiri dengan diskusi umum. Iya. Diskusi umum ini kan adalah bukti atau ya hasil dari mereka membuka buku, kemudian suruh berpikir keras untuk bikin artikel atau papernya itu, atau menyiapkan PowerPoint di kita, suruh bikin PowerPoint. Bikin PowerPoint juga ya, gitu ya. PowerPoint di Fathul Qutub itu. Nah, itu nampak cara ngomongnya, meskipun nanti ngomongnya banyak bahasa di situ, ya kan? Karena sifatnya sudah diskusi umum yang dihadapin banyak santri dari kelas 1 sampai semua sepondok, ya kan? Itu ada bahasa Arabnya, ada bahasa Indonesianya juga ada. Dan itu satu materi itu dibahas melalui 4 atau berapa sih lupa, 4 kacamata. Misalkan tentang wakaf kemarin tuh, wakaf produktif, itu dilihat dari sisi fikihnya bagaimana, dari sisi hadisnya bagaimana, tafsirnya bagaimana, dari akidahnya bagaimana. Nah, berarti ada 4 kelompok, suruh bahas satu tema tapi dari sudut pandang yang berbeda. Iya. Nah, itu kan mereka ngomong. Nah, itu salah satu output dari HOTS itu, hasilnya gitu Ustaz ya. Hasil dari HOTS yang terlihat gitu ya Ustaz. Iya. Berarti kemampuan mereka mengartikulasikan bahasa gitu, menyampaikan apa yang mereka pahami itu terlihat di sana ya Ustaz ya. Ya kan at-ta'bir, kan kemampuan untuk mengungkapkan itu. Iya benar. Selanjutnya Ustaz, apakah antum memiliki rekomendasi atau saran untuk pengembangan lebih lanjut dalam implementasi HOT dalam pembelajaran usul fiqh di Pondok Modern TSK Batang? Nah, bagaimana Anda melihat masa depan implementasi ini, Ustaz? Mungkin antum kira-kira ada masukan gimana atau saran gimana untuk HOT ke depannya bisa lebih dikembangkan atau bisa lebih berguna bagi santri di sini, Ustaz? Kalau cara berpikir HOTS itu menurut saya itu lebih banyak dibuat forum-forum khususnya untuk santri atas, itu forum-forum untuk mereka ngomong atau diskusi yang tentunya ini hasil dari bacaan mereka. Jadi supaya tidak berhenti pada level membaca lalu paham. Nah, itu dimulai aja dari kelas 4, ya kan, atau syukur-syukur nanti kelas 3 sudah mulai pelan-pelan, supaya banyak forum selain pidato itu sendiri, ya kan. Benar. Jadi kalau misalkan ada banyak forum untuk ngomong, untuk berbicara, diskusi, itu nanti orang itu akan terbiasa cara berpikir yang hot tadi, kemudian struktur gitu loh, struktur dan sistematis dan ngurut gitu, biar gak ngacak, ya kan. Diperbanyak itu forum-forum untuk bisa untuk berdiskusi, ngobrol dan macam-macam itu. Ngobrol yang ada ininya HOTS tadi tapi ngobrolnya jangan sekedar ngobrol tanpa ada isinya, maka harus ada isinya. Itu baca dulu, masuk perpus dulu, macam-macam itu. Boleh usul fiqh atau yang lainnya. Kalau kita fokus usul fiqh, ya udah usul fiqh. Nanti silakan dikembangkan dengan contoh-contoh itu. Lalu coba ngobrol, bisa nggak ngobrol atau kasih masalah, kasih problem, bagaimana ini menyelesaikannya, dilihat dari usul fikihnya dan fikihnya dan seterusnya. Itu diperbanyak aja, itu udah insya Allah dahsyat, ya kan. Seperti kelas 5 kelas 6, kalau kelas 5 kelas 6 kan sudah ada forumnya, tinggal memaksimalkan aja. Nanti yang kelas-kelas ini yang lain itu bisa dimulai itu pelan-pelan, nggak apa-apa, sesuai dengan kemampuan dan kebutuhannya masing-masing. Berarti diperbanyak forum diskusi yang terarah gitu tadi ya Ustaz ya, tentang ininya jelas gitu ya. Kalau sekedar membaca kemudian menyampaikannya, itu saya kira ada nanti akan ada perkembangannya, ya kan, membaca kemudian menyampaikannya. Tapi kalau di kita kan enggak, ya membaca iya, menyampaikannya iya, dan menyampaikannya itu harus pakai bahasa resmi, itu yang mereka harus all out atau harus
apa ya, berusaha keras lah biasanya begitu, ya kan. Kalau baca saja kemudian bahasa Indonesia tuh gampang lah, tapi kalau ngomong bahasa Arab, bahasa Inggris bisa nggak Ya, gitu. ya, benar-benar. Kalau ini Sat, mungkin tentang problem sendiri selama implementasi ini, menurut antum dari segi kelembagaan itu problemnya atau kekurangannya yang antum hadapi itu gimana nih? Sat? Ini siapanya nih, sebagai siapanya? Ya mungkin sebagai direktur atau sebagai KMI lah Sat, sebagai departemennya gitu, sebagai bagian KMI gitu Sat. Problem secara luasnya bagi KMI itu diimplementasi hot ini secara mana Sat? Kalau tadi kan menurut beberapa guru kan problemnya mungkin dari segi sarana prasarana, kayak ada yang mungkin karena dia apa namanya kelasnya kurang mendukung, belum ada slide-nya. Nah itu kan dari segi guru Sat. Kalau mungkin ini dari segi lembaga KMI itu sendiri Sat, memandang problemnya dalam pengimplementasian hot ini masih di sekitar mana Sat mungkin Sat? Apa ya, kalau secara kuantitas atau jumlah guru kita ini ya, ini soal sudut pandang ya. Ini ada 100 ini ya bisa dikatakan banyak ya Kak. Lihatnya banyak 100, tapi kadang-kadang kalau kita preteli satu persatu kadang-kadang kurang juga, kayaknya kurang juga untuk mengajarkan materi-materi yang sifatnya hot. Benar-benar. Nah, gitu. Jadi misalkan 100 ini kalau kita ngomong struktur itu ternyata kurang juga gitu, karena ada yang banyak double. Jadi lebih ke apa ya, kebutuhan guru itu banyak tapi ternyata kita masih kurang. Artinya kalau ada lagi dengan kuantitas dan kualitas yang pas itu akan lebih memudahkan. Jadi ya apa bahasanya, ya begitulah ya. Jadi karena guru kita ini banyak ya, ada hampir pengabdian yang paling banyak ini. Meskipun yang senior juga banyak, tapi kan senior ini kerjaannya tidak sedikit ya, banyak A, B, C dan seterusnya itu dari segi guru-guru ya kan. Kemudian kalau dari segi santri, nah santri ini kadang-kadang itu kosakata yang mereka miliki tidak banyak. Karena pelajaran yang ini kan bahasa Arab Inggris tadi ya. Ya kosakata ini silahkan diterjemahkan, bisa kosakata bahasa Arab atau bahasa Indonesia. Orang ngomong bahasa Indonesia saja itu akan ketahuan kosakatanya seberapa, akan ketahuan. Kalau banyak bacaannya, kosakata yang keluar dari orang itu akan banyak, dan ini bagus-bagus nih kosakatanya, berkualitas itu, gitu, kira-kira begitu. Nah kita kan ya karena masih tahap kesana ya, itu masih pelan-pelan kita kesana. Karena ini juga hot city kan butuh waktu juga. Tapi kita sudah mengarah ke sana. Seenggaknya sudah memulai. Sejak beberapa tahun ini udah mulai ke sana. Jadi akhirnya ya kita harus kerja keras, harus maksimal untuk hot ini gitu. Mungkin itu aja udah cukup Sat. Oke, mungkin syukran kasiran ini Sat. Mungkin kedepannya semoga bisa hot ini bisa benar-benar diimplementasikan gitu Sat, untuk seluruh siswa. Oke, itu aja mungkin Sat, cukup Sat. Oh mungkin nanti ada sesi foto ya kayak tadi ya, minta tolong dulu ya Sat.